Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari mentari berseri, udara sejuk menjijikkan hati. Kami berdiri berbagi materi, semoga ilmu memberi arti. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa walaupun secara daring pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Ajeng Ayu Nandari akan mempresentasikan makalah yang berjudul Urgensi Qiyas dalam Hukum Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 5 pembahasan utama, yaitu yang pertama, urgensi qiyas dalam hukum Islam, yang kedua, pengertian dan hukum qiyas, yang ketiga, kedudukan qiyas sebagai sumber hukum, yang keempat, syarat-syarat qiyas, dan yang terakhir yaitu macam-macam qiyas. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu urgensi qiyas di dalam hukum Islam. Nah, jadi qiyas ini merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, jadi penetapan hukum itu dilakukan dengan cara menganalogikan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum karena keduanya itu memiliki iklat atau sebab hukum yang sama. Nah, urgensi qiyas itu sangat penting karena perkembangan zaman itu terus melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru seperti transaksi digital, teknologi kesehatan, ekonomi syariah, hingga perkembangan ilmu pengetahuan yang dimana semua persoalan tersebut itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis sehingga diperlukan yang namanya qiyas untuk menentukan hukumnya. Nah, selain itu, qiyas menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel, dinamis, dan mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Melalui qiyas, para ulama itu dapat melakukan ijtihad sehingga hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian dan rukun qiyas. Nah, secara bahasa, qiyas itu berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Nah, sedangkan secara istilah, qiyas itu adalah menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya dengan cara menyamakannya kepada perkara yang telah memiliki hukum karena memiliki ilat yang sama. Contoh penerapan qiyas itu adalah pengharaman narkotika. Walaupun narkotika itu tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, hukumnya itu dikiaskan dengan khamar karena memiliki ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan dan juga merusak akal. Oleh karena itu, narkotika itu dihukumi haram. Nah, jadi teman-teman, qiyas itu memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu asal, yaitu kasus yang asal yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, atau ijma. Kemudian yang kedua yaitu far'u, yaitu kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum yang terdapat pada kasus asal dan nantinya diterapkan kepada kasus baru. Dan yang keempat yaitu i'lat, yaitu sebab atau alasan hukum yang menjadi dasar persamaan antara asal dan far'u. I'lat inilah yang menjadi inti dalam pelaksanaan qiyas. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya, yaitu kedudukan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi teman-teman, mayoritas ulama atau jumhur ulama itu menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Artinya, apabila suatu persoalan itu tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma, maka qiyas dapat digunakan sebagai metode penetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun demikian, terdapat sebagian ulama seperti kelompok Zahiriyah dan sebagian Syiah yang tidak menjadikan qiyas ini sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Nah, jumhur ulama ini memperkuat pendapatnya dengan dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu'u ilallaha wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Nabi Muhammad serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadis tentang Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah SAW ke Yaman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ditemukan hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka seorang mujtahid itu diperbolehkan melakukan ijtihad. Adapun syarat-syarat qiyas yang wajib terpenuhi, yang pertama yaitu hukum asal itu tidak berubah-ubah dan tidak dinasahkan. Yang kedua yaitu asal dan hukumnya sudah ditetapkan menurut Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, hukum yang berlaku pada asal dapat berupa juga pada far'u. Yang keempat yaitu far'u itu tidak terdahulu dari hukum asal. Yang kelima, i'lad pada far'u sama dengan i'lad pada asal. Yang keenam, hukum pada far'u sama dengan hukum pada asal. Yang ketujuh, setiap ada i'lad itu ada hukum, tidak ada i'lad yang tidak ada hukum. Dan yang terakhir yaitu i'lad itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Nah, di dalam makalah ini dijelaskan beberapa macam qiyas. Yang pertama itu adalah qiyas aulawi, yaitu ketika i'lad pada kasus baru itu lebih kuat daripada kasus asal. Kemudian yang kedua yaitu qiyas musawi, yaitu ketika kekuatan i'lad pada kasus asal dan kasus baru itu sama. Yang ketiga yaitu qiyas adna, yaitu ketika i'lad pada kasus baru itu lebih rendah dibandingkan kasus asal, tetapi hukumnya itu tetap sama. Yang keempat yaitu qiyas mansud alaih, yaitu qiyas yang i'ladnya telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima yaitu qiyas mustanbat al-ilaih, yaitu qiyas yang i'ladnya disimpulkan oleh para mujtahid melalui proses ijtihad. Yang keenam yaitu tanqih al-manat, yaitu metode memilih atau memurnikan i'lad yang paling tepat agar dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa qiyas itu merupakan salah satu metode penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, jadi dengan adanya qiyas ini, hukum Islam itu mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan modern sehingga tetap relevan, fleksibel, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, mempelajari qiyas sangat penting agar kita ini memahami bagaimana para ulama ini menetapkan hukum Islam secara rasional, sistematis, dan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Terima kasih atas perhatian yang telah diberi. Semoga ilmu membawa keberkahan. Saya Ajeng Ayulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.